1,1 Radio Smart FM Makassar. Apa kabar Anda pagi hari ini, Smart Listeners? Senang banget ya untuk hari ini seperti biasa, setiap hari Kamis kami menghadirkan satu spesial program untuk Anda dalam Makassar Insight. Dan untuk tema yang kita bahas untuk hari ini terkait kasus gagal ginjal akut ya. Nah, Smart Listeners, berdasarkan siaran pers dari Kementerian Kesehatan RI, ini terdapat laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury atau AKI yang tajam pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Nah, peningkatan kasus ini berbeda dengan yang sebelumnya dan saat ini penyebabnya masih dalam penelusuran dan penelitian. Nah, perlu kami informasikan juga Smart Listeners, angka kasus di Indonesia ini secara nasional ya Dok ya, ini terus bertambah ya. Hingga Senin kemarin itu terdapat pada 245 anak. Nah, Smart Listener, apa saja keluhan pasien yang mengalami gejala gagal ginjal akut ini? Nah, kita akan berbincang ya pagi hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Baik, ini sepertinya kita sudah masuk musim penghujan ya. Iya, betul. Tadi Nah, rintik-rintik di bawah iya. tempat. Apa Dok? Kalau pagi hari kita bangun nih tantangannya berat gitu ya, karena di satu sisi agak males bangunnya, tapi di satu sisi juga ini banyak kegiatan yang harus kita Iya, laksanakan. betul. Padahal kita mau kalau mager diikuti ya berarti. Nggak ada yang jadi Dok Nggak ada yang kegiatannya. jadi, ya. Oke, masuk di musim penghujan saat ini ya Smart Listeners, tentunya ini banyak hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama tuh ada kita waspada terjadinya bencana, kemudian hal yang lainnya itu adalah penyakit ya. Iya, Nah, betul. untuk saat ini kita berbicara nih mengenai kasus gagal ginjal akut. Nah, Dok, Smart Listeners, untuk hari ini saya bersama dengan Dr. Andi Mariani, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dok, kalau kita berbicara mengenai kasus gangguan ataupun gejala gagal ginjal akut ini ya, gangguan ginjal akut progresif atau atipikal ini. Nah, ini sebenarnya disebut apa ini, Dok? Penyakit kah atau apa, Dok? Iya, kalau misalnya disebut penyakit, dia memang penyakit ya karena masuk di dalam ICD-10 untuk daftar formulatorium penyakit. Tetapi di sini mungkin jangan dulu langsung kita bahas tentang gagal ginjal akut ya, karena yang disebutkan ini adalah gangguan ginjal akut. Kalau dia sudah terjadi kegagalan, berarti organnya sudah tidak berfungsi dan kemungkinan memang itu prognosanya akan buruk kalau sudah gagal ginjal akut. Karena namanya gagal, dia failure ya. Jadi bukan lagi injury. Jadi yang tadi yang AKI itu acute kidney injury, berarti dia masih dalam gangguan, ada masalah. Tapi kalau sudah gagal, sudah failure, itu memang angka kematiannya itu sangat besar. Jadi disebut Gangguan ginjal gangguan akut. Iya. ginjal akut. Ya, cuma yang sekarang yang banyak kasusnya itu gagal ginjal akut memang karena kasusnya kebanyakan juga sudah meninggal, baru terlaporkan sekarang setelah kita melakukan investigasi ke belakang. Jadi kita ini saat ini melakukan pemeriksaan pada kasus-kasus yang terlaporkan terdahulu sepanjang tahun 2022 ini. Jadinya yang ketemu itu kasus-kasus yang sudah lewat, yang sudah meninggal, itu yang baru diinvestigasi di seluruh Indonesia sehingga ketemulah jumlah kasus 267 kalau tidak salah yang terakhir ya. Ya, ini bisa dijelaskan nggak sih, Dok? Ini kan untuk kasus pandemi COVID-19 sendiri kan melanda ya untuk saat ini. Tapi ada yang baru. Ada yang baru lagi, masyarakat ini sudah sudah apa ya, sudah agak-agak mulai bangkit Iya. lagi. Tapi sekarang ini ada lagi nih Ada untuk lagi. gangguan Ginjal ginjal akut. Ini apa sih sebenarnya itu, Dok? Iya, sebetulnya gangguan itu kalau dia masih sebatas gangguan ya yang kita harus waspadai sebetulnya karena ginjal itu seperti kita ketahui merupakan fungsi untuk perkemihan ya. Jadi untuk kita bisa mengeluarkan air seni dengan normal itu kalau fungsi ginjal kita bekerja dengan baik. Nah, bila mana fungsi ginjal sudah ada gangguan,
berarti yang kita lihat pertama itu memang masalahnya ada pada saat kita buang air kecil. Jadi volumenya itu bisa berkurang, yang kita istilahkan di medis itu oligouri, volumenya menjadi berkurang, atau malah anuri. Anuri itu sama sekali tidak ada buang air kecil, atau ada tetapi dalam volume yang sangat-sangat kecil sehingga sudah bisa dianggap itu tidak mencukupi pengeluaran urin untuk per 24 jam. Nah, pada anak-anak yang memang akan menjadi gangguan ginjal akut, bahkan jadi gagal ginjal akut itu kejadiannya mendadak. Jadi dia mungkin sepekan lalu itu belum ada masalah, tiba-tiba sekarang ada masalah, dan itu langsung tiba-tiba saja tanpa ada mungkin tidak ada cedera, tidak ada apa, kemudian mungkin diawali juga oleh demam, tetapi yang kita waspadai kalau misalnya volume urinnya atau frekuensi berkemihnya itu menjadi berkurang. Nah, ini kadang-kadang orang tua ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai awas ya, karena sudah mulai waspada karena ada kasus ini. Mungkin dulu-dulu orang tua itu khawatirnya anak-anak kalau demam, muntah, diare itu biasanya yang diwaspadai. Dibuang air kecilnya itu agak jarang kita aware tentang bagaimana pipisnya anak-anak, bagaimana mungkin bayi-bayi yang popoknya mungkin tidak sering ganti karena mungkin dia tidak buang air kecil atau sedikit buang air kecilnya. Nah, ini jadi untuk gejala awalnya yang pasien rasakan seperti itu ya, Dok? Iya, buang air kecilnya pasti bermasalah. Iya, kemudian untuk gejala lainnya apa selain jumlah urinnya yang gejala kurang? lainnya yang bisa menyertai berarti ini juga bisa tidak ya, tapi rata-rata itu ada demam sebelumnya, kemudian kalau memang sudah sampai terjadi ini kan normalnya tubuh mengeluarkan urin ya, karena mengeluarkan zat-zat sisa melalui bentuk urin. Nah, karena ini tidak keluar berarti zat-zat sisa yang ada di dalam itu tertinggal. Nah, karena dia tertinggal, akibatnya tubuh mengkompensasi dengan bisa terjadi mual bahkan muntah. Tetapi itu juga tidak selalu. Yang harus diwaspadai terutama itu kalau misalnya memang ada masalah di volume urinnya. Jadi urinnya jadi sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Iya, dari gangguan ginjal ini apa sih yang sebenarnya yang paling parah gitu tingkatannya, Dok? Iya, jadi dilihat dari kemampuan diuresisnya, kemampuan berkemihannya itu. Jadi ada grade-grade-nya. Tapi yang jelasnya untuk kita harus waspadai adalah jumlah volume urinnya berkurang. Tetapi jangan sampai juga kita lihat, karena kan kadang-kadang orang juga bagaimana kita mengharapkan dia volume urinnya banyak kalau misalnya dia dehidrasi, kalau misalnya asupan cairannya juga tidak banyak. Nah, kadang-kadang jangankan anak-anak, orang dewasa juga ya, kalau misalnya buang air intake cairannya tidak banyak, itu kadang-kadang juga volume urinnya berkurang. Nah, ini yang harusnya balance. Kalau yang normal kita yang masuk itu hampir sama dengan yang keluar, dikurangi dengan keringat, kan itu juga termasuk pengeluaran cairan dari dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita kerjanya mungkin yang orang yang sering olahraga ya, yang keluar keringat banyak, itu harus diimbangi dengan masuk cairan juga untuk mengganti yang sudah keluar supaya tetap balance untuk yang mengalir yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau semuanya ada juga nih pada saat berolahraga gitu ya, itu kadang gerakan olahraganya itu sudah yang apa ya, yang berat begitu ya, tapi tetap tidak ada keringatnya, tidak keluar. Oh, itu nah mungkin itu saja ada juga seperti itu ya. Ada juga yang seperti itu. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya, dan Smart Listeners, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami untuk pagi hari ini. Sekali lagi kita bersama dengan Dr. Andi Mariani, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Mungkin Anda juga ingin bertanya ya, ini terkait dengan tema yang kita angkat untuk hari ini mengenai gangguan ginjal akut progresif atipikal ya. Silakan untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas mengenai kasus gangguan ginjal akut progresif tipikal ya. Dan kita masih berbincang bersama Dokter Nani ya, Iya, dokter Nani saja ya. akrabnya Dokter Nani. Iya sih ya, lebih enak manggilnya Dokter Nani Iya. ya. Oke, dan untuk Anda Smart Listeners kami mengundang Anda juga untuk bisa berinteraksi untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Kemudian untuk live chat channel YouTube Smart Eva Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih ya Dok ya. Ini dari angka kasus di Indonesia ini kan ini menjadi kasus nasional ya, di Iya. mana ini kasusnya terus bertambah hingga Senin kemarin untuk anak sendiri itu mencapai 245 anak yang terkena ataupun kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, sebenarnya tadi ya dari gejala itu sudah disebutkan ya oleh Dokter Nani tadi, jadi demam ya, kemudian untuk gejala lainnya itu seperti muntah gitu ya Dok Bisa ya, muntah, bisa muntah, enggak sampai muntah, cuma mual. mual gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya Dok untuk gangguan gagal ginjal akut ini? Iya, Ya. kalau gangguan ginjalnya sebetulnya kalau kita lihat perlangsungannya ya, karena di sisi medis kita bagi tiga, itu prerenal, renal dan postrenal. Pre itu berarti dia sebelum masuk ke ginjal. Nah, ceritanya ginjal ini kan dia punya fungsi untuk memfiltrasi semua yang masuk di dalam tubuh dalam bentuk cairan itu difiltrasinya di ginjal. Kalau yang dalam bentuk lebih padat itu dia dibersihkannya di hati ya. Jadi ini ginjal dengan hati sebetulnya fungsi ekskresi untuk kita mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, kalau misalnya di ginjal, prerenal sebelum dia masuk di ginjal itu kenapa bisa terjadi masalah? Kalau yang paling sering itu karena dia dehidrasi. Jadi intake cairannya kurang, akibatnya ginjal bekerja lebih keras untuk bisa memfilter, menyaring, tapi karena cairan yang masuk kurang, jadinya dia harus lebih kuat lagi untuk bekerja ya. Akibatnya ginjal bisa mengalami kerusakan. Nah, kemudian kalau misalnya yang renal, jadi di ginjalnya sendiri. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini yang barangkali saja mungkin disebabkan oleh zat-zat toksik yang memang langsung bersifat racun pada ginjal. Nah, contohnya yang sekarang sedang marak, misalnya yang ada kandungan etil atau dietilen glikol yang melebihi ambang batas yang dianjurkan. Bisa juga mungkin senyawa-senyawa kimia yang lain yang mungkin ada di dalam bahan tambahan makanan atau yang pewarna yang tidak boleh dikonsumsi, itu juga bisa menyebabkan masalah toksik dan keracunan pada ginjal. Yang ketiga itu postrenal karena obstruksi. Jadi ceritanya air kemih sudah jadi nih, sudah diproses oleh ginjal, mau dikeluarkan tetapi ada sumbatan. Ada obstruksi di situ, ceritanya ini salurannya mampet. Akibatnya urin yang sudah diproduksi itu kembali ke ginjal lagi, menyebabkan disitulah ginjalnya juga jadi rusak, menjadi bermasalah, ada gangguan. Jadi mungkin itu yang harus dipelajari dulu bagaimana ininya, tapi saya rasa untuk patofisiologinya ya biarkan yang medis atau klinisi yang ini ya. Yang jelas intinya untuk di kita mungkin dari orang awam ya, karena yang paling mudah sebetulnya itu kita bisa menjaga ginjal ini kalau misalnya kita mendapatkan intake cairan yang baik, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi jangan juga berlebihan ya. Sebetulnya kadang orang disuruh minum banyak, jangan juga terlalu banyak karena ya semua yang berlebihan kan tidak bagus ya. Jadi kita ambil batasan normalnya untuk yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi upayakan semuanya balance. Jadi misalnya kita yang masuk dalam kategori olahragawan otomatis keluar keringat sering ya. Jadi itu sebetulnya dia punya kebutuhan cairan itu lebih banyak dibanding orang normal yang memang tidak olahraga. Jadi seperti itu dia punya jadi ini kan namanya rantai, ini harus selalu balance untuk semua fungsi-fungsi organ tubuh bisa berjalan dengan baik. Dok, tadi seperti diinformasikan juga ya, jadi memang untuk gangguan ginjal akut progresif atipikal ini kan memang
eh, itu gejalanya itu seperti demam, kemudian mual gitu ya. Nah, ini kan juga sebagai orang tua kita merasa was-was juga nih ya. Iya. Pada saat anak kita demam, kemudian seperti yang diinformasikan juga gejalanya itu seperti agak mual juga. Tadinya kan kita berpikir nih, wah ini demam biasa gitu kan. Tahu-tahunya memburuk, langsung dibawa ke rumah sakit. Pas ada pemeriksaan, ini langsung diinformasikan juga sama dokternya. Ternyata anak kita tuh mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah sebenarnya untuk pemicu ya, bagaimana untuk gangguan ini semakin parah itu apa-apa saja sih, Dok? Iya, yang paling tidak bisa kita ini kan sekarang masih misterius penyebabnya ya. Jadi yang terjadi sekarang karena kita berusaha memilah penyebabnya apa, yang belum ketahuan itu penyebabnya apa itu dimasukkan ke yang misterius sekarang. Yang itu makanya ketemu 200-an ini. Uh, tapi kan sebetulnya penyebabnya juga banyak yang lain. Misalnya juga salah satunya infeksi COVID juga bisa menyebabkan gangguan ginjal. Luka bakar yang masif, yang luas, tapi bukan ya kadang-kadang yang sampai ini itu juga nanti ujung-ujungnya karena luka bakar itu sebetulnya menyebabkan orang dehidrasi ya. Itu juga kadang mungkin kepikirannya ini bukan penyebab, tapi ternyata itu bisa memicu terjadinya dehidrasi dan bisa bikin tadi yang gangguan ginjal yang prerenal sebelum cairan masuk ke dalam tubuh untuk difiltrasi. Nah, tapi yang sekarang itu yang tadi saya ingin angkat sebetulnya tentang zat-zat kimia, bahan-bahan kimia yang toksik. Jadi bahan kimia itu akan kita bisa ketahui dia toksik kalau sudah pernah dilakukan penelitian. Jadi kan biasanya Balai POM atau ini bahan-bahan yang tertentu yang tidak boleh, misalnya kan kita melakukan pemantauan contoh makanan olahan. Kita temukan ada yang mengandung pewarna bukan untuk makanan. Nah, itu sudah pasti dia berbahaya. Kalau ini bukan hanya makanan, untuk minuman-minuman kekinian juga yang sekarang lagi ngetren. Sekarang ya jadinya ya sebetulnya kalau kita mau melihat pola hidup sehat itu kan ya kembali lagi ke lifestyle ya. Jadi bagaimana kita menyikapi, karena ini sebetulnya kita tidak bisa menjudge bahwa ini masalah terjadi karena ini. Bisa saja si A pada orang lain menyebabkan masalah, padahal orang yang satu tidak menyebabkan masalah. Karena mungkin organ tubuhnya sendiri sensitif pada zat tertentu. Itu juga kita tidak bisa pungkiri. Jadi ceritanya ada orang contoh misalnya alergi anggaplah sama kacang. Tidak semua orang juga alergi kacang. Ada orang-orang tertentu dan itu kita tidak bisa ketahui alerginya kalau dia belum makan kacang. Jadi ya, jadi contoh seperti bahan yang saya kasih contoh misalnya minuman serbuk A. Kalau si orang yang tidak kenapa-napa, tidak sensitif, dia minum itu sampai banyak juga tidak masalah. Tetapi kalau yang orang sensitif misalnya, sedikit saja yang dia minum itu, langsung bereaksi. Jadinya memang kita, karena kan kita tidak mau bisa nanti dialami ya, tapi kan sudah ada bahan-bahan tertentu yang memang dilarang, yang cemaran, yang kalau berlebihan juga memang dilarang. Jadi sudah ada aware dari pemerintah. Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan itu, berarti kitanya yang tidak mungkin tidak mau tahu atau bagaimana ya. Tetap karena digunakan. tetap menggunakan, padahal itu sudah diketahui dia berbahaya. Apalagi kalau sekarang tidak ditahu. Iya. Apalagi juga ada himbauan ya pada saat kurang enak badan. Biasanya kan kita langsung aja membeli obat tanpa ada resep dokter. Nah, ya. Itu juga yang sekarang jadi dilema. Karena yang sekarang ya memang obat itu ada yang namanya obat terbatas, ada yang namanya obat bebas, dan ada yang memang obat yang tidak boleh dikeluarkan tanpa resep. Nah, masalahnya lagi obat-obat yang kemarin itu disampaikan itu adalah obat yang boleh dibeli bebas. Jadinya memang dilema ya. Dilema bagi orang tua terutama yang memang anaknya sementara atau memang hobinya bukan hobi, memang hanya bisa mengkonsumsi obat sirup, tetapi tiba-tiba saja ada
seperti ini. Ya, kalau anak balita gitu kan, itu sukanya obat sirup. Iya. Nah, cuman yang kemarin Iya. itu setelah ada, jadi yang awal-awal kita yang pekan lalu tanggal 20-an itu kan kita sudah membuat edaran ke seluruh apotik. Apa yang dilakukan oleh Dinas Iya, Kesehatan, Dok? kita sudah Iya. bikin edaran untuk semua apotik, semua tenaga kesehatan tidak meresepkan dulu atau tidak mendisplay obat yang berjenis sirup. Itu di tanggal 20. Nah, kemudian tanggal 24 itu sudah ada rilis dari Balai POM untuk jenis-jenis obat yang sudah diperiksa dan dinyatakan aman, itu ada rilisnya. Kalau tidak salah sudah kemarin Balai POM Ibu Penny Iya. yang tanggal 24 ya. Kemudian kemarin itu kita sudah membuat lagi edaran susulan untuk ke apotik untuk dengan mencantumkan nama-nama obat yang memang sudah bisa dijual, bisa Bebas. dibebas lagi Iya. karena sudah dinyatakan aman oleh Balai POM. Jadinya mungkin yang kemarin kita 5 hari itu sempat agak-agak serba salah ya. Tetapi sekarang kan sudah ada lagi di-share tentang obat yang sudah diperiksa dan itu sudah aman. Ya, itu sudah kembali diperbolehkan gitu Iya, ya. kembali diperbolehkan. Dok, ini kalau semuanya untuk untuk obat sirup tadi gitu ya, itu juga ya ada edarannya di sebelumnya bebas atau boleh atau tidaknya, itu sampai ke rumah sakit juga ya pada pasien ya. Karena edaran ya, memang karena ini masih edaran ya, bukan berarti larangan jadi tidak ada sanksi sama sekali. Yang jelas kita mengharapkan melalui juga organisasi profesi, jadi kita sudah kirim ke organisasi profesi dokter, perawat, apoteker untuk mereka menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk tidak pada saat itu untuk tidak meresepkan obat sirup. Dan yang sekarang kita sudah susulkan kembali di tanggal 26 kemarin untuk mereka bisa menggunakan lagi obat sirup yang sudah dinyatakan aman oleh Balai POM. Jadi sudah ada rilisnya keluar Sudah, gitu ya? sudah ada kemarin. Oke. Kita ada pertanyaan ya. Coba saya baca dulu ya. Dan untuk Anda juga nih yang mau bertanya silakan ya. Kita masih membahas mengenai kasus gangguan ginjal akut progresif atau progresif atipikal ya. Silakan untuk Anda di WhatsApp di 0811 4610 11, kemudian untuk live chat silakan ya. Channel YouTube Smart FM Makassar. Kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, smart listeners, kita sampai ya pada segmen yang terakhir untuk live talk show kita, tentunya di Makassar Insight ya. Kita membahas mengenai waspada gagal ginjal akut ya untuk hari ini, dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita coba baca dulu ya Dok ya. Baik, pertanyaannya, jadi sebaiknya obat apa yang harus dikasih minum untuk anak kalau demam atau sakit nih Dok? Silakan. Ya, jadi ya mungkin tadi yang nanya mungkin belum ibu-ibu ya, mungkin kelupa belum dapat tadi ya. Jadi ini sudah ada rilis memang ya dari Balai POM, dan itu kemarin kita sudah teruskan juga daftar-daftar obat yang boleh itu ke semua apotik dan fasilitas kesehatan bahwa ini boleh. Ya, dan sebelumnya memang juga obat penurun panas, paracetamol. Jadi ya mungkin kita back dulu Bu. Sebetulnya kemarin yang bermasalah itu bukan paracetamolnya, bukan dari jenis bahan aktif dari obat yang punya khasiat. Jadi yang bermasalah itu adalah bahan pencampurnya, kandungan tambahan yang diberikan supaya obat sirup itu benar-benar bisa jadi sirup yang sempurna. Jadi ibaratnya pelarut seperti itu mungkin untuk dari pemahaman awamnya ya. Jadi kan ini obat kandungannya tadinya dari bubuk, dari serbuk. Kalau misalnya kita hanya nambahkan di air, mungkin dia tidak akan seperti larutan yang baik. Nah, dengan ditambahkannya EG dan DEG itu,
Jadinya dia menjadi emulsi yang baik sehingga mungkin tidak terpisah dengan ininya ya. Nah, itu yang menjadi masalah kemarin kalau dia melebihi ambang batas yang diharuskan. Jadi bukan berarti dia tidak boleh ada, tetapi kadarnya itu 0,1% dari kandungan bahan. Nah, yang kemarin dirilis itu baru ada 3 yang melebihi dari ambang kandungan yang diharuskan. Dan itu sudah karena sudah ada pengumuman resmi. Nah, itu yang tidak boleh ada dan tidak boleh lagi dipakai. Dan kalau misalnya memang masih ada yang pakai, itu berarti sudah melanggar. Ini untuk anak-anak yang demam atau sakit yang sudah bisa dikonsumsi apa, Dok? Iya, sekarang semua paracetamol yang ada laporannya ini mungkin nanti boleh di-share ya. Lampiran ada rilisnya, sudah ada rilisnya. Itu boleh dikonsumsi karena itu sudah terbukti dan diperiksa bahwa itu aman. Jadi sebetulnya kalau kita mau lebih jeli ya, mungkin bagusnya yang sekarang karena belum semuanya juga diperiksa. Entahlah mungkin nanti ada program dari pusat untuk memeriksa lagi semua, tetapi yang sudah diperiksa dan terbukti tidak aman itu berarti itu yang paling aman untuk kita konsumsi sekarang karena sudah diperiksa. Ya. Jadi kalau semuanya anak kita demam, paling tidak untuk konsumsi untuk obat panasnya yang sudah aman gitu ya. Yang itu kan ada rilisnya sudah keluar ya. Iya. Oke. Baik, kita langsung membahas untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari pertolongan pertama untuk anak demam atau sakit. Nah, selain obat dari apotik, kita sebagai warga panik dan bingung jenis obat apa aja yang aman. Jadi tadi itu ya. Sama ya. Jadi sudah ada rilis. Ini mudah-mudahan saja semua apotik juga sudah memulai untuk memilah yang mana yang sudah ada rilis dan yang mana yang memang ditarik, dan itu sama sekali sudah tidak boleh lagi digunakan. Jadi mungkin ditarik oleh distributor atau bagaimana untuk bisa diganti atau bagaimanalah untuk post market dari di apotek itu. Ya, baik. Dari Dinas Kesehatan sendiri apa yang sudah dilakukan untuk saat ini, Dok, mengenai kasus gangguan ginjal akut ini? Iya, jadi kemarin yang kami dari Dinas Kesehatan setelah merebak kasus ini kan kita membuat edaran pertama untuk menahan dulu semua jenis apapun sirup, dan selanjutnya yang kemarin kita sudah buat susulan untuk yang sirup yang ada dalam lampiran itu sudah boleh diperjualbelikan, boleh digunakan kembali. Kemudian selain itu sebetulnya kita punya tupoksi juga untuk melakukan pemantauan pengawasan di apotek. Karena sebetulnya obat itu kan bukan hanya kita mau melihat komposisinya apa ya, tetapi yang paling utama sebetulnya, dan ini kadang-kadang juga kita agak terlupa atau luput cara penyimpanannya. Nah, jadi obat yang misalnya pada saat dari pabrikan masuk ke apotik, itu di situ prosesnya baik, tersegel, tetapi bisa jadi proses penyimpanannya mungkin pada saat di apotik tidak sesuai dengan standar. Misalnya contohnya salah satunya itu disimpan langsung di lantai, itu kan tidak boleh, harusnya dia ada parket untuk penyimpanannya. Kemudian suhu ruangan, ada obat yang harus berada di suhu tertentu, ada yang tidak boleh pada suhu ruang, ada yang harus. Nah, ini kadang-kadang itu yang urusan di apotek. Nah, kemudian kalau sudah sampai di rumah, sudah dibeli oleh konsumen. Nah, ini kadang-kadang orang tua ya, misalnya obat sirup sudah dibuka. Kan di obat sirup itu mudah-mudahan semua membaca ya, semua membaca. Kayaknya semua sirup itu ada tulisannya ya, ada etiketnya. Iya, ada atau etiketnya, malah ada apa aja. dalam kotak, ada yang kertas selebarannya itu jangan dibuang ya. Itu harusnya menjadi perhatian oleh konsumen untuk itu dibaca. Dan di situ akan kelihatan bahwa obat ini disimpannya di mana. Kemudian di situ kalau tidak salah setiap obat itu ada warning kalau sudah dibuka
ada masa waktunya dia terbuka, setelah itu tidak boleh dipakai lagi. Nah kadang-kadang kan orang tua, ibu-ibu ya, aduh eman-eman ini dibuang sayang, sayang dong. dibuang ya. Apalagi kalau masih banyak. Ya masih banyak misalnya hanya dipakai 1 sendok 2 sendok, lalu jangan dulu deh dibuang, Disimpan aja simpan dulu di siapa kulkas. tahu besok-besok masih bisa Masih dipakai. Padahal itu mungkin tidak disarankan. Jadi ya. batasnya berapa lama kalau sudah dibuka, Dok? Iya, jadi yang kita mau waspadai sebetulnya ini kan sirup ini kan manis. Nomor 1 mungkin yang kita bisa lihat nanti dia kesemutan. Kemudian manis itu berarti ada glukosa di situ, itu mengundang mikroba, mengundang bakteri. Jadi meskipun dia sudah tertutup rapat menurut kita ya, bakteri kan bisa masuk. Kalau dulu pada saat kita belum buka segel itu sudah jelas dia kedap. Tidak ada hubungan dengan dunia luar. Tetapi pada saat kita mengkonsumsi kan dibuka 1 kali, disendok, itu terbuka dulu baru ditutup, bisa saja sudah ada bakteri yang masuk. Jadi kalau misalnya yang disarankan, kalau antibiotik itu dia harus habis. Kalau obat demam, obat flu itu yang kadang-kadang yang ketinggalan, yang tersimpan ya, sudah berhenti panasnya, itu sudah dihentikan pemakaiannya. Ya, kalau misalnya dia ditaruh di kulkas, mungkin bisa agak lebih panjang, tetapi kalau misalnya boleh jangan sampai lewat dari 2 minggu, karena bisa saja ada kontaminan. Dan jangan sampai gara-gara kontaminan itu akibatnya kita mendapat efek samping lalu dibilang ini gara-gara obat, padahal gara-gara perlakuan kita terhadap obat itu yang tidak sesuai dengan standar. Jadi ini ya, hal yang terpenting juga ini adalah proses penyimpanan obat ya di rumah. Baik, Dok, kita terbatas oleh waktu dan nggak terasa ya. Apa nih yang menjadi closing statement kita nih untuk pembahasan kita ini? Untuk para orang tua nih ya, biasanya kalau anaknya sudah demam, itu sudah panik duluan. Nah, apa yang mereka harus lakukan, Dok? Ya, jadi untuk orang tua di luar sana, ibu-ibu terutama ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang sakit, ada anak yang demam, ini alhamdulillah karena sudah ada kejelasan, meskipun belum terlalu jelas sempurna ya, tetapi sudah ada memang daftar-daftar obat yang boleh dikonsumsi dan itu sudah diperiksa dan aman. Itu boleh silahkan digunakan kembali oleh orang tua sekalian. Kemudian jangan juga sampai panik, dan terutama ini mungkin dulu ibu-ibu hanya perhatikan kalau anaknya demam, mual, muntah, diare, mungkin boleh ditambah diperhatikan bagaimana buang air kecilnya, karena jangan sampai ini yang luput dari pengawasan kita. Padahal justru itu yang menjadi warning bagi kita untuk ada hal tertentu yang bisa saja kalau memang dia terlambat, kita tidak segera mencari layanan kesehatan, itu memang bisa berakibat fatal. Karena terus terang untuk gangguan ginjal akut ini kita masih sekarang waspadai, tetapi kalau dia sudah gagal ginjal akut itu angka kematiannya memang cukup besar. Resikonya besar. Jadi jangan sampai kita lengah, tidak melihat tanda-tanda yang kita sebetulnya sangat mudah untuk melihatnya. Kalau misalnya buang air kecilnya, bisa ditanyakan ke anaknya kalau sudah anak besar. Kalau masih kecil ya mungkin kita lihat pada saat frekuensinya dia mungkin buang air kecil. Ya, jadi ini terus ya memantau kesehatan anak ya, Dok ya. Jadi kalau semuanya sudah istirahat terus tidak membaik ya segera dibawa ke dokter. Segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih ya, Dokter Nani. Terima kasih. Tidak terasa ya. Ditambah lagi kayaknya. Baik, Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Dr. Andi Mariani, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar. Semoga apa yang kita perbincangkan ini menambah insight Anda tentunya, dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Terima kasih sekali lagi Dr. Nani ya. Baik, dan Smart Listeners, demikian perbincangan kita. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.